Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan masalah psikososial, harga diri rendah situasional. Boleh di next. Baik, di sini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nafisya Nur Abida, NIM 105. Saya sendiri Salsabila Safa, 109. Ada Ana Nabila, 117. Dan Hasna Mazaya, 123. Selanjutnya di sini uh, ada definisi harga diri situasional. Harga diri rendah situasional adalah keadaan di mana individu yang sebelumnya memiliki harga diri positif mengalami perasaan negatif mengenai diri dalam berespon terhadap suatu kejadian. Apabila dari harga diri rendah situasional tidak ditangani segera, maka lama-kelamaan dapat menjadi harga diri rendah kronik. Selanjutnya kita memasuki ke ATL lagi dari harga diri rendah itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor predisposisi. Faktor dari predisposisi ini terdiri dari tiga. Yang pertama faktor biologis, kemudian ada psikologis, dan juga sosial. Kemudian di sini ada faktor presipitasinya, yaitu faktor yang muncul dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Kemudian di sini ada stresor yang dapat menyebabkan harga diri rendah, ada kognitif, afektif fisiologis, perilaku, dan juga sosial. Kemudian sumber copingnya di sini ada personal ability, kemudian dukungan dari sosial, material asset, dan positive belief. Kemudian di sini ada mekanisme coping dari pasien itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya ada komponen dari konsep diri. Yang pertama itu ada citra diri atau self image. Yang kedua itu ada ideal diri, lalu ada harga diri, ada peran diri, lalu ada identitas diri. Identitas diri ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen kognitif dan juga komponen afektif. Oke, jadi ini kita masuk ke rentang respon konsep diri. Jadi menurut Stuart 2013, ini gambar skemanya seperti ini, boleh di next. Terus rentang respon itu mencakup respon adaptif, terus juga ada respon maladaptif, aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri rendah, keracunan identitas, kerancuan identitas, dan juga depersonalisasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini ada seorang perempuan usia 23 tahun, pendidikannya SMA, dan belum menikah. Pekerjaannya sebelum sakit adalah karyawati, namun semenjak sakit, klien terpaksa untuk berhenti bekerja. Kemudian klien masuk rumah sakit dengan diagnosa medis TB paru dengan drug-induced hepatitis. Kemudian hasil pengkajian didapatkan keluhan utama klien saat masuk ke rumah sakit adalah mual, kadang-kadang muntah, tidak nafsu makan juga, yang telah berlangsung selama 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Keluhan ini dirasakan klien semenjak mengkonsumsi obat paru-paru atau OAT yang diperolehnya dari puskesmas. Riwayat penyakit sebelumnya itu sekitar 6 minggu sebelum masuk ke rumah sakit, klien pernah berobat ke puskesmas akibat sering mengalami batuk-batuk. Klien sempat diberi OAT atau obat anti-tuberkulosis dan sejak mengkonsumsi obat tersebut, kondisi kesehatan menjadi semakin memburuk karena mengalami mual dan muntah yang berat. Klien baru 5 minggu menjalani pengobatan OAT dan penggunaannya dihentikan sejak seminggu yang lalu. Klien cenderung murung dan pasif, lebih banyak menunduk. Klien mengatakan merasa malu tentang penyakit paru-paru yang diderita. Tidak berani juga untuk menceritakan tentang penyakitnya kepada orang-orang dan memilih untuk menyebutkan jenis penyakit lain jika ada yang bertanya tentang penyakitnya. Klien juga mengatakan merasa sedih karena terpaksa harus berhenti bekerja akibat menderita penyakit ini. Kondisi ini juga membuat klien merasa malu karena menjadi tidak produktif, merasa khawatir akan merupakan penyakit yang memalukan dan merupakan suatu aib bagi keluarganya.
Selanjutnya di sini ada pengkajian dari kasus. Pertama itu ada faktor predisposisi. Yang pertama ada biologis seorang perempuan usia 23 tahun. Kedua psikologis, klien cenderung murung dan pasif, lebih banyak menunduk. Klien mengatakan merasa malu tentang penyakit paru-paru yang dideritanya. Yang ketiga itu ada sosial, klien dan keluarganya juga masih memandang bahwa penyakit TB paru merupakan penyakit yang memalukan dan merupakan suatu aib bagi keluarganya. Yang kedua itu ada faktor presipitasi. Yang pertama dari riwayat penyakit sebelumnya sekitar 6 minggu sebelum masuk rumah sakit, klien pernah berobat ke puskesmas akibat sering mengalami batuk-batuk. Klien sempat diberikan obat anti-tuberkulosis (OAT) dan sejak mengkonsumsi obat-obat tersebut kondisi kesehatan menjadi semakin memburuk karena mengalami mual dan muntah berat. Ketiga, klien baru 5 minggu menjalani pengobatan OAT dan penggunaannya dihentikan sejak seminggu yang lalu. Selanjutnya ada penilaian stresor atau tanda-tanda dan gejala. Yang pertama itu ada kognitif, klien merasa khawatir dan akan masa depan kelaknya. Yang kedua itu ada afektif, klien dan keluarga juga masih memandang bahwa penyakit TB paru merupakan penyakit yang memalukan dan merupakan suatu aib bagi keluarga. Yang kedua itu afektif, kondisi ini juga membuat klien merasa malu karena menjadi tidak produktif. Ketiga, klien cenderung murung dan pasif, lebih banyak menunduk. Klien mengatakan merasa malu tentang penyakit paru-paru yang diderita. Yang terakhir, klien juga mengatakan merasa sedih karena terpaksa harus berhenti bekerja akibat merasa menderita penyakit ini. Selanjutnya ada yang ketiga itu fisiologi. Klien saat masuk RS adalah mual, kadang-kadang muntah, tidak nafsu makan yang telah berlangsung selama 2 minggu sebelum masuk RS. Klien sempat diberikan obat anti-tuberkulosis dan sejak konsumsi obat-obat tersebut kondisi kesehatan menjadi semakin memburuk. Yang ketiga itu riwayat penyakit sebelumnya sekitar 6 minggu sebelum masuk RS. Klien pernah berobat ke puskesmas akibat sering mengalami batuk-batuk. Selanjutnya, yang keempat itu ada perilaku, klien cenderung murung dan pasif, lebih banyak menunduk, klien tidak berani bercerita tentang penyakitnya kepada orang lain dan memilih menyebut jenis penyakit lain. Yang kelima itu ada sosial, klien tidak berani menceritakan tentang penyakit kepada orang lain dan menyebut penyakit lain. Kedua, klien dan keluarganya masih memandang bahwa penyakit TB itu adalah aib bagi keluarganya. Yang ketiga itu, klien juga mengatakan merasa sedih karena terpaksa harus berhenti bekerja akibat menderita penyakit ini. Selanjutnya itu ada sumber coping. Yang pertama itu ada personal ability, kemampuan pribadi, yaitu klien merasa khawatir akan masa depannya kelak. Yang kedua itu dukungan sosial, klien tidak berani bercerita kepada penyakitnya kepada orang lain atau menyebutkan penyakitnya dengan penyakit lain. Yang kedua itu klien dan keluarga juga masih memandang bahwa penyakit TB itu merupakan penyakit yang memalukan atau aib bagi keluarganya. Selanjutnya itu ada material aset, klien terpaksa harus berhenti bekerja akibat menderita penyakit ini. Positive belief itu yang pertama itu klien merasa khawatir akan masa depannya. Selanjutnya ada mekanisme coping. Yang pertama itu ada emotional focus coping. Klien mengatakan merasa malu tentang penyakit parunya yang diderita. Klien juga mengatakan merasa sedih karena terpaksa harus berhenti bekerja. Yang kedua itu ada avoidance coping. Klien tidak berani menceritakan tentang penyakit kepada orang lain dan menyebut jenis penyakit lainnya. Selanjutnya ada problem fokus coping. Klien bisa dibantu untuk mencari fokus terhadap masalah praktis yang dihadapi. Terus yang keempat itu ada social uh, support. Tampaknya kalian juga belum sepenuhnya memanfaatkan dukungan sosial karena merasa malu dan stigma sosial yang dia rasakan. Selanjutnya ada religius. Di sini pasien juga, walaupun tidak disebutkan dalam kasus, tapi pasien juga membutuhkan religius atau spiritual coping. Yang terakhir itu ada kognitif uh, restructuring. Klien juga memerlukan bantuan untuk mengubah persepsi tentang penyakit TB. Data tambahan itu klien tidak ada riwayat TB. Klien juga mengalami batuk selama 6 minggu sebelum masuk rumah sakit. Klien diberikan obat lates dan mengalami mual dan muntah berat. Status sosial dan ekonominya, klien belum menikah dan berhenti bekerja karena penyakit TB tersebut. Klien dan keluarga juga memandang bahwa penyakit ini memalukan dan aib. Kondisi psikologisnya, klien cenderung murung dan pasif. Klien merasa malu dan sedih akibat penyakit yang ia derita.
sini masih ada pola makannya, klien merasakan tidak nafsu makan. Terus dukungan kesehatannya, klien mendapatkan perawatan dari puskesmas. Yang ketujuh, persepsi klien tentang penyakit, klien merasa malu untuk menceritakan penyakit kepada orang lain. Selanjutnya yang kedelapan itu pengalaman dengan pengobatan, klien baru 5 minggu menjalani pengobatan OAT dan diberhentikan. Yang kesembilan itu aktivitas harian, klien terpaksa berhenti dan mengurangi aktivitas sosialnya. Selanjutnya kita masuk ke analisa data. Di sini ada 3 tabel, yaitu data, problem, dan etiologi. Yang pertama ada data subjektif, pasien mengeluhkan mual dan kadang-kadang muntah berat setelah mengonsumsi obat OAT. Yang kedua, klien mengatakan tidak nafsu makan selama 2 minggu. Maka masalah yang kita ambil itu nausea pada SDKI dengan kode D0076 dengan etiologi efek agen farmakologis. Boleh di next. Selanjutnya, data yang kedua itu data subjektif, klien merasa malu dengan penyakit paru-paru dan merasa tidak produktif, klien tidak berani menceritakan penyakitnya ke orang lain, klien merasa sedih karena harus berhenti bekerja, klien merasa khawatir dengan masa depannya. Data objektifnya, klien tampak murung dan lebih sering menunduk, klien terlihat pasif dan jarang berbicara. Problem yang diambil yaitu rendah diri situasional, SDKI, dengan kode D0087 dengan etiologi perubahan pada citra tubuh. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada data subjektifnya, klien mengatakan perasaan khawatir bahwa penyakit TB-nya itu tidak akan sembuh, klien merasa cemas tentang efek jangka panjang dari penyakitnya terhadap kehidupan sosial dan pekerjaannya. Objektifnya, ekspresi wajah klien menunjukkan rasa cemas, klien terlihat tidak nyaman dan kurang percaya diri dalam berkomunikasi. Problem yang diambilnya itu ansietas, SDKI dengan kode D0080, etiologinya itu kekhawatiran mengalami kegagalan. Boleh di next. Oke, ini adalah pohon masalah dari kasusnya. Jadi core masalahnya itu pasien mengalami gangguan konsep diri atau harga diri rendah dengan penyebabnya itu coping individu yang tidak efektif. Terus akibat dari uh, masalahnya adalah isolasi diri pasien menarik diri. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam diagnosa. Yang pertama ini ada nausea yang berhubungan dengan efek agen farmakologis dibuktikan dengan data subjektif yang telah disebutkan. Kemudian ditemukannya tanggal 25 bulan 9 2024, teratasinya 2 hari setelahnya, tanggal 26 9 2024. Boleh di next. Yang kedua, diagnosa yang diambil itu adalah rendah diri situasional yang berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh dibuktikan dengan data subjektif dan data objektif yang telah disebutkan tadi. Ditemukan tanggal 25, prestasinya tanggal 27, 3 hari setelahnya. Kemudian di sini ada diagnosa yang ketiga, yaitu ansietas yang berhubungan dengan kekhawatiran, mengalami kegagalan dibuktikan dengan data subjektif yang telah disebutkan dan juga data objektif yang telah disebutkan. Ditemukannya tanggal 25, teratasinya tanggal 27, atau 3 hari setelah dilakukan intervensi. Selanjutnya, Selanjutnya ada diagnosa, kita masuk ke dalam intervensi. Di sini ada diagnosa yang telah disebutkan yaitu nausea. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nausea menurun. Dengan kriteria hasil perasaan ingin muntah menurun dan juga nafsu makan membaik. Di sini kita mengambil 2 intervensi yaitu manajemen mual dan juga manajemen muntah. Mungkin kurang lebih sama. Kita bahas observasinya terlebih dahulu. Yang pertama itu identifikasi pengalaman mual dan juga muntah, identifikasi dampak mual muntah terhadap kualitas hidup, contohnya itu nafsu makannya itu bertambah atau berkurang. Lalu ada identifikasi faktor penyebab mual, contohnya itu melakukan pengobatan atau dia sedang hamil. Lalu yang keempat itu identifikasi antiemetik untuk mencegah mual. Lalu yang kelima itu monitor mual dan muntah. Contohnya itu kayak frekuensi, durasi, dan juga tingkat keparahan. Boleh di next. Nah, setelah dilakukan observasi, maka kita perawat juga melakukan terapi terapeutik, yaitu kendalikan faktor lingkungan yang menyebabkan mual. Contohnya itu seperti bau yang ada di sekitarnya atau
suara, dan juga rangsangan visual yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua itu kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual. Contohnya itu kayak kecemasan, ketakutan, dan juga kelelahan. Yang ketiga itu memberikan makanan dalam jumlah yang kecil dan juga menarik minat dari si klien. Yang keempat itu berikan makanan dengan cairan bening, tidak berbau dan tidak berwarna jika perlu. Boleh di next. Nah, selanjutnya melakukan edukasi, yaitu anjurkan istirahat dan tidur yang cukup, anjurkan sering membersihkan mulut kecuali jika merangsang mual dan muntah, anjurkan makanan tinggi karbohidrat dan juga rendah lemak, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengatasi mual, contohnya itu seperti relaksasi dan juga terapi pusing. Next. Dan juga melakukan kolaborasi pemberian obat antiemetik jika perlu. Next. Boleh di next lagi karena manajemen muntah itu kurang lebih sama seperti mengatasi mual sebelumnya. Boleh di next. Boleh di next. Boleh di next. Nah, kita masuk ke dalam intervensi yang kedua, yaitu rendah diri situasional. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka harga diri meningkat dengan kriteria hasil, penilaian diri positif meningkat, perasaan malu menurun, penerimaan penilaian positif terhadap diri sendiri meningkat, percaya diri berbicara meningkat, kontak mata meningkat. Tindakan keperawatannya itu manajemen perilaku, kita perawat melakukan observasi, contohnya itu kayak identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku, terus melakukan terapeutiknya, ciptakan dan pertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas. Yang kedua itu cegah perilaku pasif dan agresif. Yang ketiga itu hindari bersikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan. Lalu kita juga melakukan edukasi, yaitu informasikan keluarga bahwa keluarga sebagian dasar pembentukan kognitif. Nah, yang kedua itu kita melakukan intervensi dengan dukungan penampilan peran. Yang pertama itu kita melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengidentifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi, lalu melakukan edukasi, yaitu diskusikan perubahan peran yang diperlukan akibat penyakit atau ketidakmampuan. Yang kedua itu diskusikan strategi positif untuk mengelola perubahan peran. Kita masuk ke dalam diagnosa yang ketiga, yaitu tentang ansietas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil, yaitu perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasi membaik. Intervensi yang dilakukan yaitu reduksi ansietas. Kita perawat melakukan observasi, contohnya itu seperti identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Contohnya ketika kondisi, kita lihat dari kondisi, waktu, dan stresor. Yang kedua itu identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga itu monitor tanda-tanda ansietas secara verbal dan non-verbal. Lalu melakukan terapi terapeutik, yaitu ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan, lalu pahami situasi yang membuat ansietas. Lalu dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan, motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan, lalu lakukan diskusi, perencanaan realitas tentang peristiwa yang akan datang. Lalu kita melakukan edukasi, yaitu jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Lalu anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, anjurkan memerlukan kegiatan yang kompetitif sesuai kebutuhan, anjurkan menggunakan perasaan dan persepsi, latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan, latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat, latih teknik relaksasi, contohnya itu tarik napas dalam. Lalu melakukan kolaborasi dengan pemberian obat anti-ansietas jika perlu. Lalu di sini ada intervensi yang dilakukan pada individu, tindakan keperawatan menurut keperawatan yang dilakukan pada oleh nurse, yaitu yang pertama kaji tanda dan gejala harga diri rendah situasional,
Jelaskan proses terjadinya harga diri rendah situasional, latih cara meningkatkan harga diri klien. Contohnya itu membuat daftar aspek positif dan kemampuan yang dimiliki, menilai aspek positif dan kemampuan yang masih dapat dilakukan, bantu melakukan pujian pada diri sendiri, memilih aspek positif dan kemampuan yang masih dapat dilakukan untuk dilatih secara bertahap, membuat rencana latihan yang teratur secara bertahap. Lalu kalau dilakukan pada keluarga, contohnya itu kaji masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien. Jelaskan pengertian, tanda gejala, serta proses terjadinya harga diri rendah situasional. Lalu latih keluarga cara merawat dan membimbing klien meningkatkan harga diri sesuai dengan asuhan keperawatan pada klien. Latih keluarga menciptakan suasana keluarga yang mendukung peningkatan harga diri klien. Lalu diskusikan tanda dan gejala harga diri rendah situasional yang memerlukan rujukan segera serta menganjurkan follow up ke fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur. Kolaborasinya mungkin sama saja seperti sebelumnya kita menggunakan obat farmakologis dan juga melakukan kolaborasi dengan dokter, ahli gizi jika diperlukan, dan juga psikolog. Boleh di next. Lalu di sini ada discharge planning, yaitu menjelaskan rencana persiapan pasca rawat di rumah untuk memandirikan klien, menjelaskan rencana tindak lanjut perawatan dan pengobatan, melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Lalu ketika melakukan evaluasi, yaitu penurunan tanda gejala harga diri rendah situasional mengalami penurunan, peningkatan kemampuan klien dalam melatih aspek positif dan kemampuan yang dimiliki mengalami peningkatan. Lalu ada peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan harga diri rendah situasional. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke implementasi keperawatan. Jadi, di tanggal 25 bulan 9 tahun 2024, di diagnosa pertama, di jam 8, kita melakukan mengidentifikasi pengalaman mual yang dialami oleh pasien. Jadi, hasil yang didapatkan itu adalah pasien mengatakan mual dan kadang-kadang muntah yang berlangsung selama 2 minggu sebelum masuk RS. Terus di diagnosa ketiga, kita melakukan, setengah 9, kita melakukan identifikasi tingkat ansietas yang berubah seperti kondisi, waktu, dan juga stresor. Jadi hasil yang didapatkan adalah pasien terlihat menunjukkan raut wajah yang cemas. Boleh di next. Terus di diagnosa kedua di jam 9 kita mengidentifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Jadi hasil yang didapatkan itu pasien mengatakan pergi ke puskesmas untuk berobat dan meminum obat yang diberikan. Untuk tindakan selanjutnya bisa teman-teman baca. Boleh di next. Ini bisa, kalau di diagnosa kedua di jam setengah 2, menciptakan dan mempertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas. Hasilnya pasien merasa nyaman dengan lingkungan yang diciptakan. Terus menghindari bersikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan. Jadi pada hasil yang didapatkan pasien dapat bercerita secara detail dan aktif dari awal sampai sesi hingga akhir, tetapi masih menunduk saat berbicara. Boleh di next. Terus di hari kedua, di tanggal 26 bulan 9 tahun 2024, di diagnosa pertama, di jam 8, kita mengevaluasi rasa mual yang dirasakan klien. Hasilnya pasien mengatakan mualnya sudah lebih baik. Terus memberikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik. Pasien sudah memakan makanan yang diberikan lebih banyak dari hari sebelumnya, tetapi masih belum habis. Terus di diagnosa kedua, mengevaluasi intervensi keperawatan yang dilakukan sebelumnya, hasilnya pasien masih merasa sedih, tetapi sudah berusaha menerima penyakit yang dideritanya. Terus di diagnosa ketiga, di jam 10, mengevaluasi intervensi yang dilakukan sebelumnya, pasien sudah tidak terlalu khawatir dengan penyakit yang dideritanya karena sudah mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Boleh di next. Lanjut di hari ketiga, di diagnosa pertama di jam 8 itu kita mengevaluasi intervensi perawatan yang diberikan sebelumnya. Hasilnya pasien mengatakan rasa mualnya sudah tidak ada. Terus dengan memberikan makanan dengan jumlah kecil dan menarik, pasien tampak sudah bisa menghabiskan makanan yang diberikan. Terus di diagnosa ketiga mengevaluasi intervensi sebelumnya.
Pasien mengatakan sudah tidak khawatir dengan penyakit yang ia alami dan pasien tampak sudah tidak cemas lagi. Boleh di next? Di diagnosa kedua di jam 10, setengah 10 kita mengevaluasi intervensi yang diberikan di hari sebelumnya. Pasien tampak sudah bisa menerima keadaannya, pasien sudah tidak menunduk lagi bila diajak bicara dan sudah tidak terlihat sedih. Terus di diagnosa ketiga di jam 10 dan di jam 10 kita menganjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai dengan kebutuhan. Jadi pasien itu bisa menyampaikan ulang mengenai saran yang kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan dan kenyamanan pasien. Terus di diagnosa kedua, di jam setengah dua, kita menginformasikan kembali kepada keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Jadi hasilnya keluarga tampak mengerti dengan apa yang disampaikan perawat dan terlihat selalu menemani pasien. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada evaluasi DX pertama itu pada tanggal 25 bulan 9 itu di sini masalahnya belum teratasi. Jadi lanjutkan intervensi, identifikasi dan dampak muntah terhadap kualitas hidup, berikan makanan yang jumlahnya kecil, menarik, kalau bersih memberikan obat antiemetik jika perlu, anjurkan istirahat tidur yang cukup. DX keduanya itu masalahnya belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Yang dilanjutkan intervensinya itu adalah evaluasi intervensi keperawatan yang dilakukan sebelumnya, diskusikan perubahan peran yang diperlukan akibat penyakit, diskusi strategi positif. DX ketiganya itu masalah juga belum teratasi, intervensi yang dilanjutkan itu evaluasi intervensi keperawatan yang dilakukan sebelumnya, informasi secara faktual mengenai diagnosa pengobatan dan prognosis. Selanjutnya pada hari selanjutnya DX pertama itu masalah teratasi, intervensi dihentikan. DX keduanya di tanggal 26 itu masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensinya yaitu evaluasi intervensi keperawatan yang diberikan di hari sebelumnya, informasi keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Selanjutnya itu diagnosa ketiga di tanggal 26 itu lanjutkan masalah teratasi sebagian dan lanjutkan intervensi yaitu evaluasi intervensi keperawatan dilakukan sebelumnya. Yang kedua itu mengajukan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan. Di tanggal 27 DX keduanya itu masalah teratasi, intervensi dihentikan. Di tanggal 27 DX ketiga itu masalah teratasi dan hentikan intervensi. Baik, selanjutnya di sini kita ada melakukan perencanaan komunikasi terhadap pasien. Yang pertama itu kita melakukan pembukaan dan perkenalan dengan baik. Dan juga kita berharap pada pembukaan dan perkenalan ini pasien dan perawat dapat membangun hubungan saling percaya. Kemudian kita juga mendengarkan perasaan klien. Kemudian kita memberikan informasi dan edukasi kepada pasien itu tentang penyakitnya. Kemudian juga mendorong klien untuk berbicara karena di sini kita untuk menggali atau mengkaji pasien. Kemudian kita menawarkan dukungan juga terhadap pasien, kemudian juga membangun harapan dan motivasi. Dan diharapkan membangun harapan serta motivasi dan juga dukungan ini dilakukan juga di rumah bersama keluarga pasien. Kemudian yang terakhir itu ada penutupan dan perencanaan pertemuan selanjutnya. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian ASKEP pasien yang mengalami harga diri rendah situasional. Kita ambil di dalam salah satu jurnal yaitu yang terbit pada tahun 2022 yaitu tentang efektivitas logoterapi terhadap harga diri rendah situasional pada mahasiswa. Jadi dilakukannya melalui pendekatan pretest dan post-test, yaitu yang pertama identifikasi masalah dulu, stimulasi imajinasi kreatif, lalu menghadirkan situasi yang memberi makna dan juga membantu mahasiswa menemukan makna hidup mereka sebagai mahasiswa. Maka hasil yang
dapatkan, yaitu intervensi logoterapi ini memungkinkan mahasiswa untuk menentukan makna dalam kehidupan mereka yang pada akhirnya mendorong peningkatan harga diri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan sebagai mahasiswa. Sehingga rata-rata skor harga diri mahasiswa sebelum logoterapi ini yaitu 27,25 dengan standar 3,78%, tapi setelah dilakukan yaitu menurun menjadi 21,15 dengan standar deviasi 2,20%. Boleh di next. Kemudian jurnal yang kedua ini merupakan hasil penelitian yang berjudul Jurnal Situational Low Self Esteem Penyintas COVID-19. Di sini melakukannya dengan cara studi deskriptif. Nah, dalam jurnal ini hasil penelitian itu menyarankan untuk pentingnya intervensi keperawatan seperti afirmasi positif, terapi kognitif, dan juga terapi perilaku kognitif untuk membantu meningkatkan harga diri penyintas. Nah, intervensi tersebut diharapkan dapat mendorong para penyintas untuk mengubah pandangan negatif mereka terhadap diri sendiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi stresor psikologis, serta juga mencegah terjadinya komplikasi psikologis lebih lanjut. Mungkin boleh di next. Ya, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan masalah harga diri rendah situasional ini memerlukan pendekatan yang holistik, tentunya yang mengintegrasikan aspek fisik, emosional, dan juga sosial. Nah, penting untuk memberikan edukasi tentang penyakit dan juga proses penyembuhannya, gunanya untuk mengurangi stigma dan rasa malu yang dirasakan pasien. Dukungan emosional juga melalui dialog empatik dapat membantu klien merasa didengar dan diperhatikan. Sementara keterlibatan aktif dalam mengambil keputusan perawat dapat meningkatkan kepercayaan diri. Intervensi juga tuh seperti konseling, terus juga dukungan sosial tuh sangat esensial untuk memperbaiki kondisi psikologis klien, serta juga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tenaga kesehatan atau di sini kita sebagai perawat dapat lebih efektif dalam mendukung pemulihan klien secara keseluruhan. Baik, boleh di next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan, selebihnya ada di makalah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.